Pasca perang di berbagai negara di dunia dan di tengah ketidakpastian geopolitik global, kini tampak terlihat jika berbagai negara di belahan dunia semakin memperkuat pertahanan militer mereka sebagai antisipasi dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Selain itu, penggunaan berbagai jenis alutsista militer modern kini semakin menjadi perhatian berbagai negara di belahan dunia, di mana hal itu terlihat baik pada negara yang diinvasi ataupun negara yang mempertahankan wilayah kedaulatan mereka dari serangan militer. Misalkan seperti perang Rusia dan Ukraina yang sudah menggunakan berbagai jenis alutsista militer modern. Karena situasi konflik di berbagai negara dan ancaman terhadap wilayah kedaulatan, sehingga tidak heran jika Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melakukan evaluasi penguatan pertahanan demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar yang bisa datang kapanpun. Penguatan dan peningkatan alutsista untuk Tentara Nasional Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai negara non-blok. Atau dengan kata lain, Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki aliansi militer seperti negara-negara anggota NATO dan AUKUS yang dapat mengandalkan aliansi mereka jika terjadi serangan militer. Selain itu, jika kita melihat negara militer terbesar di dunia, memang terlihat jelas jika selain kekuatan ekonomi global, kekuatan militer juga merupakan salah satu jaminan keamanan dan perdamaian terhadap wilayah kedaulatan suatu negara, demi untuk menjaga dan mempertahankan hak berdaulat mereka dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Hal itu terlihat di berbagai negara konflik di dunia, jika kekuatan militer selalu menjadi tameng atau momok bagi negara lain yang ingin mengancam negara mereka. Sebagai salah satu gambaran, perang yang terjadi sejak di era Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua, dan hingga perang atau konflik di berbagai negara-negara kecil atau dengan kekuatan militer yang lemah selalu menjadi target dari negara militer besar. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara kekuatan militer di dunia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya militer Indonesia merupakan bagian dari salah satu negara yang disegani dunia karena didukung alutsista dan para pasukan terbaik dari satuan TNI. Hal itu terlihat di mana tentara atau pasukan terbaik TNI yang terbilang sukses dalam menjalankan berbagai misi. Misalkan seperti pembebasan sandera dan hingga menangani konflik di berbagai negara di dunia sebagai pasukan PBB. Selain itu, di kancah internasional, pasukan atau Tentara Nasional Indonesia juga selalu menjadi perhatian dan bahkan tidak jarang Tentara Nasional Indonesia selalu mendapatkan kehormatan atau penghargaan sebagai pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan salah satu organisasi terbesar di dunia. Sementara di sisi lain, kali ini tentunya kita hanya akan fokus membahas power militer dunia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara di tahun 2024 berdasarkan situs resmi Global Firepower, khususnya perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Israel. Sementara adapun perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Israel yang akan kita bahas kali ini, yaitu meliputi kekuatan jumlah penduduk, pasukan dan alutsista armada tempur dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagaimana perankingan situs resmi media Global Firepower tahun 2024. Namun sebagai informasi untuk di tahun 2024, berdasarkan urutan ranking global Indonesia dan Israel dari 145 negara yang diakui, Indonesia kini menempati urutan kekuatan militer ke-13 di dunia setelah Prancis dan Brasil dengan nilai Power Index 0,2251. Sedangkan Israel sendiri berada pada urutan ke-17 di dunia dengan Power Index 0,2596. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru situs resmi media Global Firepower tahun 2024,
Adapun metode perbandingan kekuatan militer dunia, yaitu telah menggunakan 60 faktor untuk menentukan skor indeks kekuatan militer atau power index suatu negara, di mana hal itu termasuk jumlah penduduk suatu negara, jumlah personel militer, alutsista darat, alutsista udara, alutsista laut, dan beberapa jenis perhitungan lain suatu negara di dunia. Sementara di sisi lain, jika kita melihat perbandingan jumlah populasi atau penduduk dan personil militer Tentara Nasional Indonesia dan Israel, tentunya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Di mana khusus untuk jumlah populasi, Indonesia memiliki sebanyak 279.476.346 juta penduduk. Di mana untuk jumlah kekuatan personil militer, Indonesia memiliki 1.050.000 personil militer. Di antaranya adalah 400.000 personel militer aktif, 400.000 personel cadangan, dan sebanyak 250.000 paramiliter. Sementara di sisi lain, jika kita melihat jumlah populasi atau penduduk dan personel militer untuk Israel, Israel diperkirakan hanya memiliki sebanyak 9.043.387 jumlah total penduduk, di mana untuk kekuatan personil militer, Israel memiliki sebanyak 670.000 jumlah total personil militer. Di antaranya yaitu 170.000 personel militer aktif, 465.000 personel cadangan, dan 35.000 paramiliter. Sementara itu, berdasarkan penilaian Power Index Data Global Firepower di tahun 2024, khusus untuk kekuatan armada tempur Angkatan Laut Indonesia dan Israel, yaitu sebagai berikut. Kekuatan armada tempur laut Indonesia telah diperkuat sebanyak 333 unit total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya 8 unit kapal perang jenis frigat, 25 unit kapal korvet, 4 unit kapal selam, 205 unit kapal patroli, dan 13 unit kapal perang ranjau. Sementara itu, jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut Israel telah diperkuat sebanyak 67 unit jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya 7 unit kapal perang jenis korvet, 5 unit kapal selam, dan 45 unit kapal patroli. Sementara jika kita melihat perbandingan kekuatan armada tempur udara negara Indonesia dan Israel di tahun 2024 berdasarkan rilis data Global Firepower, khusus untuk kekuatan armada tempur udara Indonesia saat ini telah diperkuat sebanyak 474 total aset pertahanan angkatan udara. Di antaranya yaitu diperkuat sebanyak 41 unit pesawat jet tempur pencegat, 37 unit pesawat jet tempur serang khusus, 68 unit pesawat transportasi militer, 130 unit pesawat latih, 17 unit pesawat jet tempur misi khusus, 1 unit armada pesawat tangkar, 210 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang khusus. Sementara kekuatan armada tempur udara Israel sendiri telah diperkuat sebanyak 612 unit total aset pertahanan armada tempur udara. Di antaranya, Israel telah diperkuat sebanyak 241 unit pesawat jet tempur pencegat, 39 unit pesawat tempur serang khusus, 12 unit pesawat transportasi, 155 unit pesawat latih, 23 unit pesawat jet tempur misi khusus, 14 unit pesawat armada tangkar, 146 unit helikopter, dan 48 unit helikopter serang khusus. Sementara di sisi lain, selain perbandingan kekuatan militer Angkatan Laut,
Angkatan Udara Indonesia dan Israel. Tentunya kali ini kita juga akan membahas perbandingan kekuatan armada tempur darat Indonesia dan Israel. Berdasarkan rilis data media Global Firepower di tahun 2024, adapun khusus untuk kekuatan armada tempur atau Angkatan Darat Indonesia, yaitu telah diperkuat sebanyak 313 unit tank tempur, 11.604 unit kendaraan tempur lapis baja, 153 unit artileri gerak sendiri, 414 unit artileri derek, dan sebanyak 63 unit artileri roket. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan armada tempur darat Israel, Israel telah diperkuat sebanyak 1.370 unit tank tempur, 43.407 unit kendaraan tempur lapis baja, 650 unit artileri gerak sendiri, 300 unit artileri derek, dan 150 unit MLRS atau artileri roket.